Bab 346. Strategi Jerry Yang. Jerry Yang tidak pernah merupakan orang yang berhati lembut. Kehidupannya di militer selama 5 tahun telah membuatnya mengalami terlalu banyak penipuan. Berbelas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Terlebih lagi, pihak lainnya ini merupakan orang yang ingin membunuhnya. Jika begitu, mengapa harus mempertahankan hidup dia dan membiarkannya terus melakukan kejahatan dan merugikan orang lain? Ibu kota provinsi, keluarga Ning. Di dalam villa terpisah yang mewah, Ken Fo Ning sedang berbicara dengan Nahele Feng di telepon. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara Jerry Yang. "Bajingan, beraninya mengancamku." Jerry Yang menutup teleponnya dan wajah Ken Fo Ning penuh dengan keganasan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Menginginkan hidup aku, Ken Fo Ning. Bahkan jika aku memberikannya padamu, apakah kamu berani menerimanya?" Kemudian, Ken Fo Ning menghubungi Nahele Feng beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ini membuat Ken Fo Ning tiba-tiba memiliki firasat buruk. Meskipun dia tidak menganggap ancaman Jerry Yang dengan serius, dia mengenal Nahele Feng dengan sangat baik. Nahele Feng tidak akan pernah berani menolak panggilannya bahkan di tengah malam. Tapi sekarang, dia tidak menjawab satu panggilan pun. Apakah itu berarti sesuatu telah terjadi padanya? Memikirkan hal ini, jantung Ken Fo Ning tiba-tiba berdegup kencang. Dia tahu betul betapa kuatnya pengawal di sekitar Nahele Feng, jadi bagaimana mungkin seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertuanya berani membunuh Nahele Feng? Saat dia panik dan menunggu Nahele Feng meneleponnya kembali, ponselnya akhirnya berdering. Dia langsung senang karena mengira itu adalah Nahele Feng. Tetapi ketika dia melihat nomor telepon pemanggilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, dia semakin panik. "Siapa?" Telepon berdering cukup lama sebelum dia mengangkatnya. "Halo, Tuan Muda Ken Fo, ini ayahnya Nahele Feng, Sam Feng. Aku baru saja menerima telepon yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa Nahele Feng dibunuh olehmu karena dia gagal menyelesaikan tugas yang kamu berikan kepadanya." Tubuhnya yang sudah mengalami berbagai guncangan, saat mendengar ini tampaknya masih sedikit gemetar. Ketika Ken Fo Ning mendengar ini, dia terkejut dan berkata dengan marah, "Omong kosong. Nahele Feng sudah menjadi pengikutku selama ini, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya?" "Tuan Muda Ken Fo, jangan marah. Aku hanya berkali-kali tidak dapat menghubungi Nahele Feng dan menerima panggilan telepon yang aneh, jadi aku sedikit cemas. Tuan Muda Ken Fo, tolong jangan salahkanku." Sam Feng buru-buru berkata. Dengan pemahamannya tentang Nahele Feng, tidak mungkin baginya untuk selama ini tidak menjawab telepon. Anehnya, seseorang telah menelepon Sam Feng dan mengatakan bahwa Nahele Feng telah dibunuh olehnya. Apa yang terjadi? "Tuan Muda Ken Fo, ini gawat, di bagasi mobil Anda ditemukan mayat." Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk dan berkata dengan wajah penuh kepanikan. "Apa, mayat?" Ken Fo Ning tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat dari tulang punggung ke atas kepalanya, dan dia langsung mencengkeram kerah bawahannya. "Mayat siapa itu?" Kelihatannya itu adalah mayat Nahele Feng. Bawahan itu berkata dengan gentar. Boom! Ken Fo Ning hanya merasakan suara gemuruh di kepalanya. Dia mendorong bawahannya dan bergegas keluar dari villa. Sebuah Bentley biru langit diparkir di depan villa dan langsung terlihat setelah dia melangkah keluar. Ini adalah mobil favorit Ken Fo Ning, edisi terbatas. Awalnya harganya lebih dari 20 juta yuan, tetapi dia menggunakan koneksi untuk membelinya. Pada saat ini, tutup bagasi telah dibuka. Hanya ada mayat yang tergeletak di dalamnya. Nahele Feng. Ketika dia melihat wajah yang dikenalnya dengan jelas, matanya membelalak. Dia terhuyung-huyung, dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat dengan apa yang dikatakan Jerry Yang kepadanya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Jerry Yang berani membunuh Nahele Feng. Tetapi sekarang, Nahele Feng benar-benar terbunuh. "Tuan Muda Ken Fo, apa yang harus kita lakukan?" kata bawahan itu dengan gugup. Dia tahu bahwa Nahele Feng adalah anak buah Ken Fo Ning,
tapi sekarang dia menjadi mayat. Bukan itu poin utamanya, intinya adalah Nahele Feng adalah putra tunggalnya Sam Feng, kepala keluarga Feng. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Feng. Meskipun keluarga Feng didukung oleh keluarga Ning, itu karena keluarga Ning ingin memenangkan keluarga Feng. Beberapa tahun ini, keluarga Ning telah menerima banyak hal dari keluarga Feng, dan keluarga Feng tidak berhutang apapun kepada keluarga Ning. Selama bertahun-tahun, keluarga Feng telah berkembang menjadi lebih baik, dan telah membangun hubungan dengan keluarga Meng. Mereka terlihat seperti akan meninggalkan keluarga Ning. Bahkan kualifikasi untuk mengadakan pertemuan kali ini diberikan kepada keluarga Meng. Sekarang Nahele Feng telah meninggal di dalam mobil Kenfoning. Begitu ada kesalahpahaman, keluarga Feng tidak akan ragu berpihak dengan keluarga Meng. Sekarang, kamu akan kendarai mobil ini ke kuburan massal, dan bakarlah mobilnya bersama dengan mayat Nahele Feng. Segera, Kenfoning mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap bawahannya dengan wajah serius. Dia memperingatkan, masalah ini, selain aku dan kamu, jika ada orang ketiga yang tahu, aku akan membunuhmu. Tuan Muda Kenfo, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Bawahan itu buru-buru menjawab. Bagus, cepatlah urus itu. Kenfoning menyuruhnya. Dia adalah orang yang terobsesi dengan kebersihan. Mayat Nahele Feng ada di dalam mobilnya. Seberapa besar pun dia menyukai mobil itu, dia tidak akan menyentuhnya lagi. Awalnya, dia seharusnya memberitahu keluarga Feng tentang masalah ini dengan jujur. Tetapi sekarang ini adalah saat yang kritis, dan dia tidak memiliki bukti bahwa Nahele Feng telah dibunuh oleh Jerry Yang. Lagi pula, menurut pendapatnya, Jerry Yang hanyalah seorang menantu yang tinggal di rumah mertuanya dari sebuah keluarga kecil di Jiangsu dan tidak mampu membunuh Nahele Feng, yang dilindungi oleh dua pengawal. Sekarang mayat Nahele Feng telah muncul di mobilnya, itu benar-benar kasus, lumpur jatuh di selangkangan, tidak tahu lumpur atau kotoran. Dalam hal ini, satu-satunya cara untuk menghindari kecurigaan keluarga Feng adalah dengan menghancurkan mayatnya. Pada saat yang sama, di kota Jinhe, keluarga Feng. Di dalam sebuah rumah besar, Sam Feng sedang sendirian di ruang kerjanya dengan sebuah dokumen di tangannya dan beberapa dokumen lain di atas meja. Ini semua adalah laporan hasil kerja dari industri besar di bawah keluarga Feng. Dia telah mewarisi posisi kepala keluarga kurang dari setengah tahun. Tetapi dalam waktu singkat ini, aset keluarga Feng telah meningkat sebesar 5%. Semua ini karena dia. Dia hanya tidak tahu mengapa, tetapi kelopak matanya terus berkedut. Mungkin aku terlalu lelah. Kelopak matanya yang tak henti-hentinya berkedut membuat Sam Feng merasa terganggu. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu dan bersandar di kursinya, matanya terpejam dan menggosok pelipisnya dengan kedua tangan. Tepat pada saat itu, telepon genggamnya tiba-tiba berdering dengan nada notifikasi pesan. Dalam 6 bulan terakhir sejak dia menjabat sebagai kepala keluarga, dia secara pribadi telah bertanggung jawab atas banyak hal. Banyak dari manajemen senior akan melaporkan kepadanya tentang pekerjaan mereka melalui pesan. Mendengar nada notifikasi pesan, dia segera memungut teleponnya. Nahele Feng dibawa oleh anak buah Kenfoning ke kuburan massal. Dia berniat untuk membakar mayatnya. Sebuah pesan teks anonim muncul. Wajah Sam Feng tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menelepon nomornya. Tetapi ketika dia melakukannya, dia dijawab dengan nomor kosong. Saat itu, pesan anonim lainnya masuk. Kali ini, sebuah video pendek. Sekarang, kamu akan kendarai mobil ini ke kuburan massal, dan bakarlah mobilnya bersama dengan mayat Nahele Feng. Masalah ini, selain aku dan kamu, jika ada orang ketiga yang tahu, aku akan membunuhmu. Tuan Muda Kenfo, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bagus, cepatlah urus itu. Begitu Sam Feng mengklik video, dia melihat Kenfoning dan bawahannya berdiri di depan bagasi Bentley berwarna biru langit. Dan di dalam bagasi, ada mayat, yang tidak lain adalah putranya, Nahele Feng. Bersambung.